Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Okta Anggraini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UINSA Sunan Ampel, Surabaya. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 060107230006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teori pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Di sini saya akan mempresentasikan dua bab, yaitu yang pertama ada hipotesis yang mempengaruhi pemerolehan bahasa menurut Stephen Krashen. Dan yang kedua ada teori stimulus dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Di sini saya akan sekilas menjelaskan tentang apa itu teori pembelajaran dan pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa yang kedua. Di sini saya mengambil untuk hipotesis yang mempengaruhi pemerolehan bahasa menurut Stephen Krashen. Dan yang kedua ada perbedaan pemerolehan dan pembelajaran, dan yang ketiga ada perbedaan bahasa pertama dengan bahasa yang kedua. Jadi hipotesis yang mempengaruhi pemerolehan bahasa menurut Stephen Krashen sendiri itu Stephen Krashen sendiri itu seorang ahli linguistik terkemuka yang terkenal. Seorang ahli linguistik terkemuka terkenal dengan teorinya tentang pemerolehan bahasa kedua, atau second language acquisition atau SLA. Krashen ini berpendapat bahwa pemerolehan bahasa kedua itu mirip dengan pemerolehan bahasa yang pertama, yaitu proses bawah sadar yang terjadi secara alami. Di sini hipotesis utama Stephen Krashen ini tuh mengemukakan 5 hipotesis yang utama yang saling terkait dengan teorinya tentang pemerolehan bahasa yang kedua. Yang pertama itu ada hipotesis pemerolehan pembelajaran atau hipotesis akuisisi pembelajaran. Menurut Stephen Krashen di sini tuh membedakan antara pemerolehan, akuisisi, dan pembelajaran learning. Pemerolehan adalah proses bawah sadar yang mirip dengan cara anak-anak memperoleh bahasa pertama mereka. Juga di sini pembelajaran di sisi lain adalah proses sadar yang melibatkan pengetahuan tentang aturan bahasa dan pemahaman mereka. Berbahasa yang lancar juga ya. Yang kedua ada hipotesis monitor. Hipotesis monitor ini apa? Hipotesis ini tuh menjelaskan bagaimana pembelajaran sadar yang dapat digunakan untuk memadukan. Untuk memadukan apa? Untuk memadukan dan memperbaiki keluaran bahasa yang dihasilkan oleh sistem pemerolehan. Namun di sini Stephen Krashen itu menekankan bahwa monitor itu hanya berfungsi dalam kondisi tertentu, yaitu ketika pembelajaran memiliki cukup waktu dan fokus pada kebenaran tata bahasa, juga memiliki pengetahuan tata bahasa yang relevan. Dan yang ketiga itu ada hipotesis input. Hipotesis input ini apa? Hipotesis ini tuh menyatakan bahwa pemerolehan bahasa terjadi ketika pembelajaran itu terpapar dengan input yang dapat difahami, juga dapat difahami, yaitu bahasa yang sedikit di atas tingkat kemampuan mereka saat ini. Yang keempat ada hipotesis filter. Hipotesis filter ini apa? Hipotesis ini itu menyatakan bahwasanya faktor-faktor emosional seperti motivasi, kepercayaan diri, dan kecemasan itu dapat mempengaruhi keberhasilan pemerolehan bahasa. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir ada hipotesis urutan alami, di mana hipotesis ini itu menyatakan bahwa
Pembelajaran pemerolehan aturan tata bahasa dalam urutan yang dapat diprediksi terlepas dari urutan pembelajaran. Beberapa aturan tata bahasa itu lebih mudah diperoleh daripada yang lain. Dan pembelajaran akan pemerolehannya dalam urutan yang sama. Selanjutnya yaitu perbedaan pemerolehan dan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada proses pemerolehan atau akuisisi. Nah, di sini proses ini tuh berlangsung secara bawah sadar dan alami. Individu memperoleh bahasa tanpa menyadari bahwa mereka itu sedang belajar, seringkali melalui interaksi sosial. Juga pembelajaran proses ini tuh bersifat sadar dan formal. Nah, individu ini secara aktif terlibat dalam pembelajaran bahasa. Biasanya melalui instruksi di kelas atau program pembelajaran. Selanjutnya yang kedua ada atau sisinya ini pembelajaran bawah sadar dalam alami sadar, formal, fokus makan, komunikasi bentuk aturan tata bahasa, hasil kemampuan berbahasa yang lancar, dan otomatis pengetahuan tentang aturan tata bahasa, tetapi belum tentu kemampuan untuk menggunakannya secara efektif. Peran dalam SLE utama mendasar tambahan berfungsi juga sebagai monitor analogi, mengerti bahasa ibu, mempelajari aturan tata bahasa di kelas. Nah, dan yang ketiga yaitu ada perbedaan bahasa pertama dan bahasa kedua menurut Stephen Kresen. Nah, di sini kalian dapat lihat untuk fitur pemetaannya. Di sini saya ada yang pertama ada waktu. Nah, menurut pemerolehan di sini bahasa pertama itu diperoleh pada masa kanak-kanak, biasanya sebelum memasuki usia sekolah atau balita. Yang kedua ada bahasa kedua yang diperoleh setelah masa kanak-kanak, seringkali selama atau setelah pendidikan formal. Yang kedua ada proses. Nah, bahasa pertama di sini tuh proses pemerolehannya bersifat alami dan tanpa disadari, terjadi dalam koneksi interaksi sosial. Nah, dan yang kedua, bahasa kedua itu proses bisa dialami atau terstruktur, seringkali itu didasari terutama dalam konteks pembelajaran formal. Dan yang ketiga ada masukan. Lah, masukan menurut bahasa pertama itu masukan yang diterima kaya, alami dan relevan dengan kebutuhan anak sehingga kebutuhan anak. Yang ada bahasa kedua di sini kualitas dan kuantitas masukan dan bervariasi tergantung pada lingkungan belajar dan metode pengajaran yang digunakan. Dan yang keempat ada hasil. Nah, untuk bahasa pertama yaitu hasilnya adalah kompetensi penuh dan intuisi linguistik, di mana individu itu dapat menggunakan bahasa dengan lancar dan alami. Dan yang bahasa kedua itu tingkat kompetensi bervariasi dan individu itu jarang mencapai tingkat kemampuan setara dengan penutur aslinya. Dan yang kelima yang terakhir ada pengaruh. Lah, pengaruhnya bahasa pertama itu apa sih? Nah, pengaruhnya itu membentuk kongsi dan identitas individu menjadi bagian integral dari cara berpikir mereka dan berinteraksi. Sedangkan pengaruhan bahasa kedua itu mempengaruhi cara berpikir dan berinteraksi, tetapi tidak mengubah atau membujuk bahasa pertama yang telah diperoleh. Oke, jadi di sini ada teori stimulus dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Yang pertama ada teori pemerolehan bahasa dalam pembelajaran bahasa kedua, dan yang kedua ada teori stimulus respon dalam pembelajaran bahasa Arab, dan yang ketiga ada peran kognitif dalam pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa dalam pembelajaran bahasa kedua. Nah, di sini tuh hubungannya antara teori pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa itu kedua itu sangat kompleks banget, dimana teori ini tuh mencoba menjelaskan gimana belajar bahasa yang baru dengan mempertimbangkan banyak faktor. Seperti yang pertama ada otak. Nah, di sini tuh kerja otak itu gimana otak kita itu memproses dan menyimpan informasi bahasa.
Dan yang kedua ada lingkungan. Di sini apakah lingkungan belajar itu mendukung atau malah menghambat proses belajar. Dan yang ketiga ada motivasi. Nah, di sini motivasi itu seberapa besar sih keinginan kita untuk belajar bahasa tersebut? Nah, salah satu teori yang terkenal juga hipotesis input Carson ini juga banyak teorinya. Dan jadi cobalah kalian tuh berinteraksi dengan orang lain, menonton film atau baca buku dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu ada teori stimulus respon dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini tuh teori stimulus respon itu kayak melatih hewan, dimana kita tuh kasih rangsangan atau stimulus, lalu hewan itu jika memberikan reaksi, kalau reaksinya benar kita kasih hadiah. Kalau malah sebaliknya, kalau salah, kita kasih hukuman. Nah, jadi dalam pembelajaran bahasa Arab ini, teori ini tuh bisa diterapkan dengan yang pertama ada menciptakan lingkungan, di mana belajar yang interaktif. Jangan cuma guru yang ngomong, tetapi beri kesempatan siswa untuk bertanya, berpendapat, dan berdiskusi dalam bahasa Arab. Selanjutnya menggunakan materi yang menarik. Nah, di sini gunakan video, lagu, atau game untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Memberikan penguatan positif juga di sini tuh kita sebagai pendidik itu memberi pujian dan dukungan kepada siswa itu berhasil. Jangan cuma fokus pada kesalahan siswa. Dan yang kedua ada peran kognitif dalam pemerolehan bahasa kedua. Nah, jadi teori ini tuh memang penting, tapi jangan lupakan peran otak kita juga, peran kognitif lah, seperti perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Di sini tuh sangat penting dalam pemerolehan bahasa. Dan yang pertama yaitu ada perhatian. Nah, di sini kita harus fokus pada fitur-fitur penting dalam bahasa Arab seperti tata bahasa, pemahaman, dan pengucapan. Selanjutnya ada memori. Lah, memori ini tuh kita harus melatih ingatan agar bisa mengingat kosakata dan tata bahasa yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Di sini tuh kita harus bisa memecahkan masalah ketika kita tidak paham arti suatu kalimat atau teks dalam bahasa Arab. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.